Reggae ya? Apa awalnya memang dari masuk reggae kapan tuh masuk komunitas reggae itu? Kalau untuk sebenarnya sih kejebur Beb awalan. Oh kejebur? Iya, Bahasa dong. Ketika masuk ke reggae itu udah langsung mau niat dakwah di reggae atau pertama emang karena hobi, karena ada musik sebelumnya kan underground itu? Oh iya. Satu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Oh. Jadi gigi satu ke atas? Gigi satu ke atas. Itu hablum minallah. Masya Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagunya reggae. Kalau reggae ini lagunya Reggae saya buat juga karya sendiri reggae sampai mati. Reggae sampai mati. Oh, reggae sampai mati. Bagaimana tuh? Reggae is my life. Reggae is my life. Reggae sampai mati. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua pemirsa channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di mana saja berada, kembali bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, alhamdulillah, yaitu Bang Ustadz Alvin. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini anak manggilnya Ustadz Alvin, Bang Alvin, apa enaknya nih kira-kira? Bang Alvin aja. Bang Alvin. Kita punya abang, dari mana tinggalnya abang kira-kira? Tinggal di Jalan Raya Pasar Minggu, Beb. Pasar Minggu? Iya, Pasar di Minggu. Kampung 5? Di Komplek Bangdes. Komplek Bangdes. Jadi sebelahan antara asrama Polri sama Kemendagri. Oh iya tahu di situ. Udah lama di situ. Apa asli Betawi apa gimana? Tinggal di Depok. Oh, tinggal di Depok. Sama mertua di situ. Oh, asli Betawi. Antum asli Betawi apa gimana? Aslinya Betawi apa orang Betawi apa orang Depok. Orang Depok, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Depok tapi Depok itu Betawi, Bib. Oh, dia Betawi? Depok orang banyak ke Betawi. Ente? Soalnya karen. Tuh benar di sini. Ngapain? Ini paksa. Dipaksa sama produser. Alhamdulillah, Bang Alvin. Bang Alvin. Antum katanya pernah ke Nur Mustafa ya? Hadir Nur Mustafa dulunya ya? Apa gimana? Di Nurul Mustafa nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali? Sama sekali, tapi kalau untuk tahu kegiatan-kegiatan Nurmus, alhamdulillah. Oh, tahu Nur Mustafa. Dari tahun berapa tahun Nur Mustafa? Kalau kegiatan Nurmus itu kan memang lihat di YouTube juga, Beb. Oh, di YouTube. Sama YouTube. Berarti tahu anak dong ya? Tahu siapa yang nggak tahu sih, Beb? Oh iya. Kan dunia akhirat udah tahu semua, Beb. Terus. Bang Alvin ini reggae ya? Apa awalnya memang dari masuk reggae kapan tuh masuk komunitas reggae itu? Kalau untuk sebenarnya sih kejebur, Beb, awalan. Oh, kejebur? Bahasa dong. Awalnya kejebur. Jadi kan memang waktu itu kan main Vespa. Oh, Vespa. Jadi paling kalau lagi datang ke acara event Vespa, cuma tahu doang ada musikan dari all genre kan. Semua musik, terus dia ada reggae-nya, ya udah asik-asik aja, cuman begitu aja. Pertama-tamanya tuh? Awalan pertama. Terus ketemu temen lama juga yang musisi juga. Memang kan sebelum di reggae kan saya sendiri kan main musik underground, Beb. Oh, underground, ya, metal. Tahun 90-an. Fire metal gitu. Oh, gitu ya. Yang apa namanya? Ada yang Islami juga kan metal katanya ya? Ada juga. Sekarang kan kayak ada metal muslim. Metal muslim. Banyak. Salah satunya kemarin Uncle Firman, Beb. Uncle Firman. Bisa punya dia punya lirik lagu yang buat dakwah tapi nadanya nada metal. Oh gitu. Kalau ente nggak pantas ya. Nggak pantas. Terus masuk tuh reggae. Tahun berapa tuh? Kalau di reggae sendiri waktu itu kan memang pas ada teman musisi juga yang lama kita pernah tinggal di studio kan. Yang akhirnya dia lihat, wah lu main Vespa Pin? Iya. Yaudah gini aja deh. Kan di reggae kan di Vespa kan keren tuh, asik tuh. Yeah. Udah lu mendingan lari ke situ aja. Apa yang membuat keren di Vespa reggae itu apa? Gimana ya? Jadi kayak udah terbiasa. Padahal kalau mau lihat sejarah Vespa sendiri bukan dari Jamaika. Dari Jamaika, tapi memang dari Itali kan gitu. Kayak nggak nyambung, tapi ya melihatnya memang musik reggae itu kayak udah mendarah daging lah bagi anak-anak. Tapi anak Vespa memang ini ya, apa namanya? Anak-anak reggae biasa kalau nonton konser pakai Vespa, gitu nih. Biasanya gitu. Skuter ya? Skuter.
Ada pengajiannya juga tuh. Ada Anak ngisi skuteris. berapa kali? Oh, sini. Berapa kali ya? Di apa? Sengon ya? Enggak. Di Persatuan. Saya tahu pengajian skuteris. Iya. Nah itu memang itu kan sohib-sohib juga kan, Oh, teman-teman sohib juga. juga. Mereka tahu waktu itu kan saya sendiri kan ketua PDB waktu itu, Beb. Oh, Vespa apa tuh? Depok Bersatu. Oh, Vespa Jadi Depok, all BDP. komunitas Vespa sekota Depok itu saya pernah Ketuanya? jadi pionir, pendiri sama jadi ketua umum di Berarti motornya Vespa dong nih, Bang. pakai Vespa. 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 Yang Yang ada antum tadi udah ada di depan. Oh. Dika nggak ada. Anu duluan dari sini. Jadi pakai Vespa nih. Pakai Tadi Vespa. luar biasa. Pakai ada Vespa yang samping itu ada. Oh iya, Vespa namanya. Oh, Vespa. Iya. Chip itu mantap, luar biasa. Di musik reggae juga sekalian dakwah juga, Beb. Oh, antum dakwah juga di sana. Dakwah. Oh. Dakwah. Jadi Pertama emang langsung dakwah, apa emang coba-coba dulu? Enak nih, enak. Tahun berapa tuh? Masih umur berapa tuh? kalau untuk di Vespa sendiri sih memang dari musik sendiri reggae itu waktu sama temen tuh sekitar tahun 2012-an lah. 2012 makanya bikin single-single kayak ada Revolusi, terus ada Masa Bodoh untuk judul-judul lagunya, terus ada Lady Scooterku. Jadi kayak Lady Scooternya itu yang bikin. Jadi sejauh apapun lu touring, tapi kalau lu udah denger lagu Lady Scooter, Baik. air mata akan keluar. Wih. Jadi Lady Scooterku jadi Air matanya keluar kalau lagi travel jauh itu kelilipan apa gimana Bang Alvin? mendengarkan lagunya. Oh, mendengarkan. Iya. Kirain Nggak, kelilipan. Nggak, yang mau tanya di sini, ketika masuk ke reggae itu udah langsung mau niat dakwah di reggae atau pertama emang karena hobi, karena ada musik sebelumnya kan underground itu? Oh iya. Awalan itu memang main musik reggae-nya aja. Karena waktu itu pakai celana robek-robek kan. Jadi belum tercetus untuk dakwah. belum tercetus untuk dakwah. Kapan itu kira-kira tercetusnya? Nah, tercetusnya dakwah itu sekitar 2016-an lah. 2016 baru 2016 dakwah. baru Jadi dakwah. Nah, udah keluar dari manajemen tuh, Beb. udah keluar dari Udah keluar dari manajemen. Waktu itu kan nama bandnya kan Susah Parkir. Oh. Kenapa dinamain Susah Parkir? Ya? Jadi identik Vespa itu susah buat parkir. Jadi ambil filosofinya bahwa Tukang parkir juga nggak bakal ngambil duitnya. jadi bikin Susah Parkir. Karena tukang parkir beli Vespa juga. Nah, Susah Parkir. Terus udah akhirnya karena si yang produsennya kan sibuk juga kan. Dia punya band juga, udah akhirnya saya putuskan untuk keluar aja deh dari. Itu dari rentang waktu berkapan tuh? Saat kan 2016 mulai dakwah, keluar dari manajemen. Di manajemen berapa tahun? Di manajemen ada dari tadi yang 2012 tadi, Ben. 2012 sampai 13, 2016. 14, 15, 4 tahun. Itu pure masuk ke reggae itu di manajemen. Di manajemen reggae. Belum terbesit dakwah. Belum. Setelah keluar baru terbesit dakwah. Baru keluar. Karena udah tahu dalamnya. Ya, Berarti dalamnya udah tahu lumayan. pastinya. Dan harus didakwahi gitu. Nah, Oh iya. itulah. Apa yang pertama kali antum dakwahi untuk reggae ketika ketika manajemen keluar dari manajemen? Lu diam aja, Pi. Tapi nyebutnya apa ini manajemen? Salah. Terus gimana? Apa tuh? Jadi memang kalau untuk di musik reggae sendiri kan identik mungkin ya sama ganja. Ganja. Identik sama narkobanya lah, maksudnya kayak ngedrugnya, minum, Oh, identik ya? alkohol, iya. Aduh. Jadi pernah kalau lagi manggung nih perform, mereka ngasih minuman. Tapi kalau yang udah tahu saya, mereka jangan Ustadz gitu. Oh jangan, kalau yang walaupun ya mereka ada yang kena alkohol gitu. Mereka akan marah gitu. Jangan. Yang marah itu yang peminum juga. Ya mereka jangan Ustadz nggak boleh. Nah mereka bangga juga dong, maksudnya di reggae itu ada ustadznya. Alhamdulillah. Nah makanya karena waktu itu sempat vakum kan lama gitu ya. Jadi kalau setiap event itu mereka pas kehadiran saya ada, Pak Ustadz ayo dong nyanyi lagi gitu. Aduh Bang ayo nyanyi lagi Om, nyanyi dong gitu. Kita kangen nih ngeliat performnya. Oh ya udah nanti pas lagi di acara daerah Sukabumi kalau nggak salah tuh di di daerah-daerah Sukabumi lah. Nah kita nyanyi, saya nyanyi. Nah udah akhirnya tercetuslah bahwa kepengen bikin baru nih. Nanti pokoknya lu nantiin semua
Lu tunggu aja nanti band baru gua namanya Bin Adam. Oh gitu. Itulah tercetus Bin Adam Iya, itu. Bin Adam. Luar biasa. Bin Adam itu apa tuh Bang? Bin Adam itu bintang anak kedamaian. Oh, Wah. kira anak Nabi Adam, Bin Adam. Ternyata bintang Bani Adam. Bani Adam. Ternyata bintang anak kedamaian. Bintang anak kedamaian. Luar biasa. Tapi Nah. nama aslinya Ustadz Alvin, Bang Alvin yang Alvin. sebutnya. Terus apa namanya? Siapa nih yang dapat dari siapa inspirasinya mau dakwah di reggae itu? Ada nggak ada inspirasi apa langsung apa mimpi apa gimana apa tergerak hati apa gimana? Jadi memang sebelumnya memang mereka udah pada tahu kalau saya sendiri kan dakwah di Vespa itu ya. Oh, Entah gitu. itu acara maulid. Jadi ada sisipan untuk kalau ada event Vespa mereka udah paham tuh. Kalau untuk pernah kita kayak di acara di daerah Kediri itu, kota Kediri, Jawa Timur. Jadi dia bikin acara sekaligus ulang tahun kota Kediri yang dibikinnya tuh pas lagi yang acara KSF namanya, Kediri Skuter Festival. Jadi selama 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pas 3 tahun kan gitu ya, dibuatlah Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat malam Sabtu acara ngaji bareng Skuterisme Nusantara. Hari Sabtu malam Minggu acara musik reggae. Hari Minggunya baru dangdut. Oh. Nah, kita masuk untuk di Jumat malam Sabtu acara ngaji bareng yang alhamdulillah dihadiri sama wali kota Kediri serta jajarannya yang mereka alhamdulillah juga kesempatan kita saya sendiri untuk tausiah juga tentang saya tulis tentang ini filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Masya Allah. Apa tuh filosofi Vespa dalam pandangan Islam? Biar pada paham ini, ngerti. Biar dibongkar Intinya nih, Bang. dikit aja. Sedikit. Bisa 15 hari nih. Jawab clue-cluenya aja biar supaya iya. ternyata orang Vespa juga kan orang sekitar juga pernah pada nonton. Iya, filosofi Vespa dalam pandangan Islam. Vespa itu bahasa Itali. Yang artinya kalau bahasa Indonesia katakan itu adalah lebah. Lebah. Iya, lebah. Lebah Allah abadikan dalam surat An-Nahl. Tuh. Nah, lebah diabadikan dalam surat An-Nahl. Nah, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu ada artinya. Oh. Ya, jadi kalau gigi 1, nah ban Vespa kan ada yang ring 8 ya, ukuran ban 8, ada yang 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16. Nah, makanya Allah abadikan dalam Al-Quran di urutan surat ke-16, yakni surat An-Nahl. Gitu. Nah, di surat lebah tersebut. Nah, gigi 1 ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Saya pernah pakai Vespa. Saya nggak pernah. Antum? pakai Vespa, nggak pernah. Enggak, Abi mah dibonceng. Biasa pakai NMAX. Jadi gigi 1 ke atas. Gigi 1 ke atas. Oh. Itu hablum minallah. Hablum. Wah, Kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi sebelum menggunakan Vespa itu makanya Baca doa dulu. Baca doa. Kul huwallahu Ahad. ahad. Katakan Tuhan itu satu. Satu. Nah, gigi 1 ini. Luar biasa. Gigi 2 ke atas atau ke bawah? Ke depan. Ke Iya, bawah ya. Lebih ke bawah tapi Iya. lebih kepada horizontal. Iya. Tadi kan yang pertama vertikal. Iya. Jadi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ini horizontal ini atau gigi 2 ini adalah silaturahim, Beb. Silaturahim. Nah, Belum anak Vespa itu paling cinta yang namanya silaturahim. Hatta nggak kenal. Betul. Oh iya Habib, benar. nih kalau kita mau bicara real fakta bahwa persaudaraan tertinggi yang ada di Vespa itu ya di Vespa, persaudaraan dalam berkomunitas di motor itu Vespa. Iya benar sih. Betul. Kayak Habib nih misalnya bawa Vespa saya. Habib lagi dorong aja. Padahal hidup tuh motor, padahal ada bensinnya. Tapi begitu nanti ketemu anak Vespa, Pak kenapa Pak? Vespanya Pasti itu ya. pasti, Beb. Luar biasa. Anak pakai Vespa udah lama. Habib Mustafa, adiknya Habib Husain bin Hasan Al-Hamid, Majelis Al-Ghifari. Nah, Anda sering hadir kan baca qasidah di situ. Jadi beliau di Vespa waktu itu PX, PX kalau nggak salah. Nah, sama sepupunya ada Syarif Al-Hamid Makassar. Sawah bin, anak dorong, ada orang berhentiin anak. Dia tanya tuh, bang kenapa bang, dibilang gitu. Enggak kenal, pakai Vespa juga, enggak pakai Vespa, motor biasa Matic gitu. Yang nanya tuh motor biasa Matic juga nanya. Iya, nggak taunya dia anak Vespa juga. Oh dia anak Vespa ternyata. Luar biasa. Itu
silaturahim tersebut. Jadi kalau silaturahim ini Beb, anak Vespa tuh cinta banget dengan silaturahim. Hatta nggak kenal, kita pernah lagi jalan gitu ya ke Jawa Tengah gitu, ada ziarah gitu ke anak punya Harim punya ini kan beliau ini kan Harim kan turunan Keraton. Jadi waktu ziarah ke sana tuh Klaten itu ke Solo ada Vespa diikutin nggak kenal. Saya diikutin, udah ditanya dari mana, dari Jakarta. Mampir dulu ke rumah. Masya Allah. Itu yukulan banyak. Nah makanya saya bilang sama teman-teman di Vespa kalau lagi tausiah tentang filosofi Vespa dalam pandangan Islam, silaturahim. Siapa orang yang menanamkan tali silaturahim, maka Allah murahkan rezeki. Luar biasa. Ana niat untuk silaturahim kepada ABD Store. Ana niat untuk bersilaturahim. Ana punya guru. Antum. Ini rezeki bukan? Rezeki. Tadi juga udah dikasih rezeki di bawah. Luar biasa. Nah itu kan siapa orang yang menanamkan tali silaturahim maka Allah murahkan rezeki. Amin. Rezeki bukan berbentuk makanan dan minuman. Punya teman baik adalah rezeki. Susah. Rezeki punya teman baik itu. Nah satu dimurahkan rezeki. Yang kedua adalah diberikan kesehatan. Si tuan rumah sakit, datang tamunya, maka akan berguguran tuh penyakit tersebut. Kan begitu Beb? Dibawa sama tamunya, ntar tamunya yang buang di luar. Jadi memang silaturahminya kuat Vespanya ya. Sangat kuat. Itu siapa sih pertama kali? Itu antum tahu nggak sih? Siapa itu pencetus bikin? Pasti kan ada gurunya itu. Apa dari solidaritas langsung aja? Memang awalnya itu siapa tuh Vespa itu pertamanya gimana sih? Komunitas-komunitasnya gitu Bang. Yang bentuk tuh awal-awal dari mana gitu. Sebenarnya kalau komunitas Vespa itu kan berangkat dari masing-masing daerah tuh banyak, Beb. Oh, masing-masing. Jadi masing-masing daerah tuh banyak. Jadi di kau nggak usah takut, Beb. Ketika di kau mau ke pulau mana, kalau bawa Vespa aman dan nyaman. Nyaman, aman dan damai. Besok kita ke Kalimantan, undangan bawa Vespa. Ada di Kalimantan. Luar jadi biasa. setiap pulau itu ada yang namanya bawa lebaran Vespanya, anak tapi Vespa. yang ini yang gantungan. Iya. Tapi ujian terbesar dalam dakwah dalam reggae apa ujiannya? Tuh, baca. Kadang-kadang sekarang langsung aja main ujian aja ente nikmat belum lu diuji aja. Oh iya. Ini kan masih tentang filosofi nih. belum Filosofi kelar. dulu. Tenang sahabat. Terus. Satu tadi baru Yang kedua. Yang pertama adalah kan vertikal ya, Iya, antara manusia dengan Tuhannya. Yang Yang kedua horizontal sesama Silaturahmi. manusia. Ya. Silaturahim mau dia agamanya apa, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, tetap toleransinya kuat. Enggak tanya mereka agama lu apaan, agama ini ke tempat lu. Tapi mereka tanya Vespanya apaan gitu, Pak? Enggak juga. Yang penting Vespa. Yang penting Vespa. Terus yang ketiga? Nah, dari masih Masih silaturahim. silaturahmi. Jadi dimurahkan rezeki, yakni ketika kita berkasih sayang kepada sesama manusia. Perjalanan Ana dari Pasar Minggu, perjalanan saya dari Pasar Minggu sampai ke ini tempat, sudah berapa banyak kerikil-kerikil yang saya lewati. Luar biasa. Sudah berapa banyak pepohonan, dedaunan serta ranting-ranting yang senantiasa mendoakan kepada orang yang niat untuk bersilaturahim. Luar biasa. Ya Allah, berikanlah kesehatan, murahkanlah rezekinya. Alhamdulillah. Ampunilah dosa-dosanya. Udah berapa tuh Bang? Abang ngitungin nggak pohon yang Abang lewatin? Kan main. Ente kadang-kadang maksudnya itu. Ya tadi kan nanya Bang Alvin. Sudah Maksudnya berapa? itu adalah pertanyaan yang tidak harus dijawab. Tapi orang pada tahu sekian banyaknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan begitu. Iya, Beb. Kadang-kadang. Terus. Yang ketiga, makin ke bawah ya. Makin nungging. Ya, tawadu. Tuh. Tahu warna duit. Nah, Gitu. cakep tuh. Apa? Tahu warna duit. Lu Bi. Tawadu begitu, merendahkan diri. Oh iya. Terus Jadi rendah hati, rendah hati. Enggak sombong lah ya. Satu nggak sombong, mau pakai Vespa Apapun. baru mau apa, tetap menjaga di jalan pun sama juga. Kita tetap harus gunakan keselamatan dalam hal pakai helm. Keluar kompleks sedikit aja ke warung aja pakai helm. Pasti itu ya. Pasti. Nah, Tapi kenapa Vespa mahal ya? Iya, sekarang kalau yang sebenarnya gini, kalau ngelihat sejarah harga Vespa sama tahun 60 apa 70 hampir sama. nggak jauh beda, Beb. Oh. Maksudnya gini, ketika zaman tahun 60 atau 70 harga Vespa paling mahal. Vespa paling mahal. Paling mahal Vespa. Nah, sekarang di zaman sekarang Vespa lebih mahal juga dari motor yang lain. Kan bahkan sampai 200. Tanggana 3-4 orang itu. Ada yang sampai Vespanya 200 jutaan. Ada yang Vespa Matic ya, Matic. Matic. Vespa Matic.
Nah itu 30-40-an. Bi, 30 juta. ayo dong, Habib beliin Vespa, Bi, Matic yang cakep, Bi. Sa- Kadang-kadang BD manajemen kadang-kadang sotoy sih, ngomong doang. Masa Habib kasih Honda? Honda. Vespa dong. Gak apa-apa Honda biar masuk sini besok Honda. Iya. Terus 3 tuh, jadi tawaduk dia. Iya, rendah hati. Rendah Sama hati. pengguna ketika menolong sesama juga harus nggak melihat bahwa itu pakai Vespa atau bagaimana. Luar. Sering banget saya tuh kalau lagi touring gitu, Bib. Kalau misalnya ke daerah kan bareng sama Harim nih, sama istri. Jadi berdua aja udah. Jadi pernah ada motor Matic yang nggak bisa bensin, kita stop. Oh. Jadi nggak harus lihat sama Vespa aja, enggak. Apapun itu, mau kendaraan mobil selama kita bisa, kita bantu. Tapi bukan Vespa aja Bang yang begitu. Saya pernah bawa NMAX Bang. Mogok di jalanan. Pas di lampu merah, ada yang berhentiin. Selamat sore Pak, surat-suratnya bisa dikeluarkan gitu, Beb. Malah pemerah. Diberhentiin polisi. Ngelucu tapi nggak lucu, Bi. Terus Ana mau tanya lagi, itu emang identik ya Vespa itu dengan reggae identik? Apa gimana? Harus? Enggak juga. Enggak juga. Ada juga yang anak Vespa juga senang musik metal Ada atau ya? rock and roll. Kalau ente yang ke Reggae. reggae. Terus lagi nggak tuh 3 tuh tadi? 4. Ketiga, yang terakhir keempat. 4 apa tuh? Makin ke bawah tuh. Makin ke bawah. Itu mengingatkan kepada di bawah ada aspal, di balik aspal ada tanah. Tanah. Di balik tanah ada papan. Apa? Di balik papan ada tubuh yang terbujur kaku, yakni kematian. Luar biasa filosofinya ya. Mengingatkan kita. Kullu nafsin jaikatul Mau. maut. Baik, betul. Nah, itu kematian. Jadi ya paling seperti itulah. Luar biasa, Kalau ketika ada acara kematian, kayak ada temennya yang dari Cinere nih, SOS gitu kan, almarhum Aziz. Ajis. Ya Aziz. Nah itu alhamdulillah tuh. Itu saya ketemu sama dia ketika acara baca Yasin pengajian di Ciputat, Bim. Oh. Di acara Milano Scooter Club Ciputat. Itu kan klub terlama juga ya. Nah itu dia lihat, dia nanya selesai acara pengajian, Bang, gila lu, gue salah sama lu. Lu punya tato gitu kan. Oh iya. Punya tato, rambut gimbal, bisa mimpin tahlil, bisa baca Yasin gitu. Nah itu yang bikin dia tertarik. Udah, terus saya bilang, insya Allah nanti di Depok kita bikin pengajian anak-anak Vespa. Nah lama tuh waktu zaman masih BBM, Beb. DBL. Iya, BlackBerry. BlackBerry itu. Lama nggak ada kabar, ketika lihat foto profilnya kelihatan sakit. Nah sakit ya akhirnya kita teman-teman Vespa nih di Cinere, Depok dan sekenanya lah Jakarta Selatan, tergabunglah kita untuk kolektif untuk jenguk temen nih. Itu Rabu malam Kamis, Bib. Rabu malam Kamis yang akhirnya dia nangis, udah nggak kenal orang, tapi subhanallah ketika saya deketin dia, assalamualaikum, ya Allah, waalaikumsalam, peluk, nyiumin. Lah, Jis lu gimana sama gua nggak kenalin, sama Alvin kenal gitu. Dia, kita nggak bisa nih bikin pengajian. Kata siapa nggak bisa bikin pengajian? Malam ini kita buat pengajian. Kita baca Ratibul Haddad, kita baca Maulid. Udah tuh, gelar tiker, udah kita baca. Makhluk game dia nggak bisa, Beb, karena udah tiduran. Akhirnya dia duduk, subhanallah, nangis. Selesai itu, berjalan hari, Jumat pagi bisa bangun. Masya Allah. Jumat pagi bisa bangun, yang akhirnya jam 9 meninggal dunia. Innalillahi. Insya Allah. Jadi cepet tuh Bang ya, dari Rabu malam sampai Hari Jumat Jumat pagi. pagi. Insya Allah. Sempet-sempetnya juga selfie gitu kan. Selfie sama keluarganya, sama anak istrinya. Selfiean. Yang nganter banyak. Baru di situ Anda tausiah lagi buat anak-anak Vespa semuanya. Oh gitu ya. Jadi memang skuter ini benar-benar punya filosofi Islamnya ya. Maksudnya benar-benar ketika dia sudah masuk ke Vespa, ya para pemirsa YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Singkat pastinya ada juga yang punya Vespa dan ada yang masuk klub-klub juga Vespa. Iya. Tapi ternyata luar biasa. Kita tahu dari Bang Alvin yang kasih tahu, sering kasih nasihat di sana yang menyampaikan bahwa filosofinya luar biasa. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, nggak boleh sombong. Juga kita ingat kepada kematian ya. Mudah-mudahan Allah berikan. Nah itu dakwah itu bisa ente bawa ke langsung ke reggae ya? Bagaimana? Ke reggae. Kalau yang di reggae, bawain lagu juga, musik-musiknya mungkin ada
kayak Alpha Blondy gitu kan. Reggae ke Muslim gitu. Oh, tapi pertama kali Ke masuk Alpha Blondy itu, Alpha Blondy kan gimana? Muslim. Oh, Muslim. Iya. Kayak gimana sih? Pantai Coba Gading. coba bisa diinin nggak sedikit? Liriknya bang, coba nyanyiin. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Assalamualaikum. Masya Allah. Anjir. Ajib. Itu lagunya reggae. Kalau reggae ini lagunya Reggae. Reggae saya buat juga Oh. karya sendiri, reggae sampai mati. Reggae sampai mana? Oh, reggae sampai mati. Bagaimana tuh? Reggae is my life, reggae is my life, reggae sampai mati. Seperti itu. Masya Terus Allah. masukin dakwahnya seperti apa? Dakwanya kalau itu kan, jadi kan insya Allah kepengennya bikin album ada reggae religi. Oh, reggae. Reggae sama religi. Masya Jadi Allah. ada videonya juga ada, maksudnya cuplikannya ada, insya Allah Anda buat waktu itu tentang bertaubat gitu. Jadi mohon ampun. Jadi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ku bersujud dalam segala renungan dosa. Luar biasa. Masya Allah. Ajib ya? Ajib ya. Ternyata luar biasa, benar-benar. Ini juga nih Beb, kita ada potongan video nih Bang Alpin lagi lagi konser. Ini konser apa dakwah nih Bang? Konser. Oh, konser nih. Konser. Coba volumenya gedein, Mat. Di mana nih? Itu di Jakarta Barat kan salah. Lagi bagian aja. Sebelum pandemi ya? Iya. Oh, ini anjak dakwah ya? Iya. Oh. Ini apa nih? Dia lagi antum lagi nyanyi ngajak Orasi ya Orasi. tentang waktu itu kemanusiaan. oh, ini setelah kematian. Nah ini acara Vespa tuh, acara Skuter Club. iya. Acara Oh. Vespa yang ketua Vespa ada Cikampek Skuter Club meninggal dunia dan Oh, anak antum ngisi datang semuanya. untuk tausiah. Salawat juga salawat. Salawat. Salawat kayak gimana? Oh. Salawat coba salawat. Coba Bang, Qasidah. Coba Bang Qasidah. Sedikit aja. Sedikit aja, sedikit Bang, sedikit. Allahumma sholli wa sallim wa Allahumma sholli wa barik. sallim. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Allah. asyafi'i batahi Wah, salli alaihi. wa Muhammad habibi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Luar biasa suaranya aktif banget Masya naik ke Allah. atas. Suaranya mantap Hey. Wah. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن لك مقالي يا بدرات من
Zakulla kamali madza yu'abir an ulaka maqali. Allahumma salli alaihi, luar biasa. Salawatnya oke, ya nggak? Lagu reggae-nya juga mantap, pantas. Mudah-mudahan terus bisa siarkan dakwah lagi, dakwah. Nah, ada satu nih Bib, Anda pernah dengar katanya Bang Alvin ini pernah baca qasidahnya Habib Hasan di Gorontalo. Itu gimana tuh Bang ceritanya? Pernah Bang? juga, pernah bawa. Karena di foto itu Bang Alvin lagi megang qasidah yang fotonya Habib Hasan, Bib. Oh, gimana Gitu. tuh? Gimana Ya, tuh Bang ceritanya Bang? Buku Qasidah lama itu. Qasidah lama itu. Habib Hasan tuh pakai yang jubah warna biru ya. Iya, qasidah lama itu, buku qasidah lama. Awalan itu sebenarnya untuk dakwah di Sulawesi itu, daerah Gorontalo itu nggak ada niat, Beb. Oh. Nggak ada niat sama sekali. Touring sana 2009. Touring apa gimana? 2009. Enggak. Waktu itu jalan aja. nemenin istri Harim mau S1 di sana kan. Oh. Jadi di UIN Syarif Hidayatullah, S1-nya di YIN Sultan Amai di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Jadi saya pikir, waduh gimana ya kalau nemenin Harim di sana, kerja apa gitu. Kerjaan nggak ada gitu. Bilang sama Harim bahwa udah coba cari-cari radio-radio gitu. Paling jadi penyiar radio lah minimal kayak gitu. Tapi ada basic Bang mau jadi penyiar radio. Ada basic di Jakarta kan sering juga. Oh, sering. Kayak ngisi-ngisi suara apa jadi broadcast lah kayak Oke, coba Bang, coba. film Kita mau denger, kartun Bang. atau apa. Coba kita mau dengar suara Abang jadi penyiar radio tuh kayak gimana? Coba Bang, ayo Bang. Oke, masih di 9 FM Radio Habab Podcast yang bertempat di Jalan Cinere di selatannya Kota Jakarta. Dan pada pagi hari ini kita langsung dengan narasumber kita dengan Habib Abdullah. Alhamdulillah saya bisa datang ke Habab. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga para pendengar yang mau bergabung bisa di 0216428 penuh-penuh atau di langsung WhatsApp-nya di 080900 isi-isi. Iya, kosong harus diisi ya. Mantap. Jadi dari Vespa terus ke reggae bisa penyiar juga, luar biasa. Oh, Nah, Tewa, jadi kayak inian juga apa bikin jingle-jingle gitu juga, Beb. Salah satunya kayak ada salah satu celananya jeans Gabriel itu yang saya ngisi juga dengan harga Rp59.900. Oh, Anda gitu. bisa bergaya dengan celana Gabriel Jeans Company. Iya. Mau paling jauh kemana? Paling jauh kemana? Kan tadi Gorontalo tuh belum jelas tadi itu. Oh iya, di Gorontalo itu. Jadi alhamdulillah pas nyampe di Gorontalo itu sekitar bulan Desember. Nah, di 2009, Beb. Nah, sampai di sana hari kedua saya datang ke radio-radio. Jadi datang ke radio-radio. Alhamdulillah mereka karena ngelihat potensi bakat ada gitu ya kan. Dia mereka udah Pak Alvin nggak usah jadi penyiar radio di sini udah banyak. Pak Alvin langsung pegang manajer di sini. Masya Allah. Dia percaya gitu, Beb. Cuman saya bilang mereka sampai nyerahin kertas kosong sama bolpen gitu untuk tulis sendiri dah untuk gaji gitu. Masya Allah. Untuk gaji tulis sendiri. Cuman waktu itu belum saya tulis. Saya bilang, oh ya udah nanti saya pikirkan kembali. Datang setiap radio semua udah. Akhirnya saya minta untuk sebuah masukan lah dari saya punya guru gitu. Yang beliau sampaikan. Siapa guru antum? Tolong disebutin. Jadi biar antum tahu semuanya. Al-Habib Alwi Irfan. Alwi Irfan Bin Bagi Hashim bin Husain bin Tauhir Bang Alawi. Oh, bin Tahir. Asato ya? Bukan. Irfan Majelis Makarimal Akhlak. Condet. Bukan. Al-Barkah. Bin Tahir ya, bin Iya, Tahir. bin Terus Tahir. Nah, udah akhirnya beliau mau jadi penyiar. Ada yang lebih baik dari itu gitu. Cuma saya pikir, wah ada yang lebih baik dari itu. Oh, nggak bagus nih penyiar. Nah, udah subhanallah hari keempat datang mobil plat merah, Beb. Ke muka rumah gitu di depan rumah. Dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, buka pintu dengan Bapak Ustadz Alvin. Kalau Bapak Alvin saya, tapi kalau Pak Ustadz bukan. Masya Allah. Soal Bapak Alvin benar saya yang dari Jakarta itu. Oh bisa aja nih Pak Ustadz gitu. Ngobrol lah. Ngobrol. Rupanya karena waktu itu tinggal di kabupaten, bukan di kotanya gitu. Beliau mau bikin acara waktu itu tahun 2009 akhir itu acara tahun baru Islam
zikir akbar di Masjid Baitur Rahman Limboto. Betul. Gorontalo ya? Debu udah pernah ke sana, almarhum Uje pernah juga ngisi di sana. Ustadz Arifin Ilham pernah ngisi di masjid itu. Berpikir begini, gua jangankan di Jakarta ya, di Depok nggak pernah mimpin acara tahlil gitu buat orang tua. Ini suruh mimpin acara tablik akbar dengan masjid yang Masya Allah. Wah udah ini mungkin kesempatan nih. Satu untuk memperkenalkan sholawat gitu. Berangkat tuh belum bisa untuk baca qasidah tuh belum bisa, Beb. Still yakin. Cuma waktu itu ada sohib temen dia kasih hadiah buku itu. Buku kebebasan. Waktu itu iya buku. Ini apa nih, udah kumpulan sholawat. Lu lihat aja dulu dah. Ntar lu belajar gitu ya. Udah pegang. Nah sampai di situ, alhamdulillah tuh sampai minggu depannya diundang sama bupati di masjidnya. Alhamdulillah. Nah Al-Muhtadin. Nah jadi berjalan tuh Bib. Tanpa sengaja. Iya berjalan. Wah gue ngajarin anak-anak kecil aja dah. Jadi setiap masuk masjid nih, mau masuk Style sudah begini apa enggak? Oh, style belum. Belum, masih Iya. biasa. Nah, itu pas masuk di masjid, baca sholawat, megang buku itu. Ya Rabbama katawa syafa. Itu orang yang mau ke masjid. Jadi anak-anak kecil aja pada siapa itu? Ya. Tertariklah. Nah akhirnya buatlah majelis maulid, majelis sholawat dan maulid. Jadi sholawat dan maulidnya baca Ratibul Haddad, sama maulid ada spesial baca diba. Luar biasa. Ya maulid diba. Ya udah. Subhanallah, dari desa Lupoyo, Telaga Biru sampai ada di Pohuwato, dari mana semuanya. Sampai banyak, Beb. Jadi kalau acara sampai saya diundang di rumah bupati itu almarhum Bapak David Bobihu Akib, ketemu penceramahnya Habib Allah yarham tuh yang dicondet, Beb, Majelis Al-Mukhtar. Oh, Al-Habsyi. Al-Habsyi. Iya. Siapa namanya? Habib Muhammad bin Mukhtar Al-Habsyi kalau nggak salah. Iya. Sama ada bawa sepupunya, namanya Zen kalau nggak salah. Stylenya, wajahnya, pakai kacamatanya mirip banget sama Habib Hasan. Ada waktu lagi pegang buku, ini jangan ini kali ini yang punya buku. Wajahnya mirip. Wajahnya mirip. Gimana? Beb, itu Hasan. Nah, bukan. Ada Zen katanya. Oh, iya. Nah, dari desa, dari kabupaten desa-desa itulah baru anak hijrah ke kota. Gorontalo. Pengen ketemu sama, karena hidup di Jakarta kan anak bergaul sama. Padahal tahun 2008 anak ke Gorontalo mah Hasan. Oh gitu. 2008 itu ke Gorontalo ke tempatnya Gobel. Oh iya, Fam Gobel. Panasonic di Iya, Rahmat Gobel. 2008 tuh. Nah, di itu pengen ketemu sama kalangan jamaah lah, karena di Jakarta sendiri kan gaulnya sama jamaah-jamaah. Oh gitu. Nah, udah pengen nih. Nanya sama Ustadz ini nggak dikasih tahu. Nanya sama Ustadz ini nggak tahu. Udah bilang sama Harim, kita jalan sendiri ke kota. Cari toko, ada parfum, udah kita nanti temui. Sebelum Anda berangkat ke Gorontalo itu, di Depok itu kan ada Ami Taing, Habib Tauhir Al-Jufri, yang di perempatan UI Depok. Iya. Nah itu ada Ami Saleh Al-Haddad yang pelukis foto habaib. Ya, 3 serangkai. Ya, 3 serangkai. Nah, Anda bergaulnya sama beliau-beliau. Oh. Nah, terus ada Amidola Segaf. Gambus. Nah, bergaul sama beliau. Terus alhamdulillah juga waktu lagi acara gabungan di kota itu sama Ustadz Cun Halusi Allah yarham, yang murid daripada Habib Abu Bakar As-Segaf Manado. Ya, Habib Abu Bakar As-Segaf Manado yang dikenal pernah dengan air wasilah daripada Ratibul Haddad, Ratu Betrik sampai bangun. Oh. Ya waktu sakit tuh. Nah, Ustadz Cun bilang, udah kita collab aja. Majelis antum, majelis ana. Ini acara apaan? Acara As-Segaf. Udah bikin As-Segaf semua. Maksudnya yang baca maulid As-Segaf, yang baca qasidah As-Segaf, yang tausiah As-Segaf. Nah, ada anak sohib juga, ada Syarifah Yuriko As-Segaf. Dari Gorontalo tuh. Dia tinggal di Bekasi, Cikarang di Bekasi. Nah, suaminya ada As-Segaf.
Pin ajak apa laki gue kan penceramah, ya udah nah, tapi gue nggak bisa ini nih, ya udah gampang untuk pesawat aja. Nah berangkatlah gitu, sampai acara segap itu sampai Gambusan, sama karena saya kan gabung sama jamaah tuh Beb. Jadi kalau acara-acara maulid apa gitu, bilang insya Allah ana mau hadirkan itu Amidola. Oh Harat ini antum lah, ana Harat, dia tanya nanti, telepon kan Amidola, alhamdulillah bisa datang. Luar biasa. Nah jadi di tahun itu 2009, 2010, 2011, 2012 lah baru 2011 ya antara 2012 baru pulang ke Jakarta. Masuk ke reggae itu. Baru mulai Di Vespa dulu. ya sebenarnya sih sebelum dari berangkat ke Gorontalo itu 2004 2005 itu udah main Vespa. Vespa. Terus reggae-nya itu Reggae 2016. 2016. Yang kalau ini siapa sih? Reggae bukan sih yang tak gendong kemana? Oh iya, itu Mas reggae. Surip. Oh Mas Surip reggae itu ya? Mas Surip. Lagunya begitu doang ya? Tak gendong tak kemana-mana. gendong. Tidur, bangun. Iya lebih lirik ke komediannya. Oh komedian. Jadi ada genre juga ya reggae. Ada komedian, ada ini, ada Iya. dakwah. Apa yang susah ketika dakwah orang buat reggae itu? Alhamdulillah sih selama ini enggak. Mungkin ya sampai ada foto-foto yang pernah saya kirim tuh yang ada kumpulan sama yang bertato juga yang sampai ke wajah-wajah. Oh. Nah di situ saya ajak dakwah untuk itulah. Oh. Yang mereka Ini apa nih? Oh itu zaman waktu lagi tahun 90-an, Beb. Oh. Maklum waktu itu kan belum ada Nokia. Oh, Nokia. Masih Pernah kamera masuk penjara? Astagfirullahaladzim. Coba, bener nggak? Jawab aja dulu. Pernah masuk penjara nggak? Kalau Ya kan masuk- kita masuk penjara kita nggak tahu apa dakwah di Oh, iya, penjara. iya. Oh, nengokin orang. Nengokin orang. Ini kadang-kadang yang nanya kadang-kadang PA juga nih. Gimana guys? Jawab. Ya, kalau masuk penjara sih paling kenakalan aja, Beb. Kenakalan. Karena waktu Nakalan itu kan- remaja apa nakalan orang tua deh kira-kira? Kenakalan nakal lah waktu itu Nakal. ribut-ribut kan maksudnya Ya, pernah di gitu. dunia ituan juga. Jadi memang ada apa namanya lika-liku laki-laki ya. Iya. Lika-liku laki-laki. Iya, lika-liku laki-laki. Jadi harus masuk laki benar. Luar biasa. Terus jadi dakwah yang paling susah di reggae ini apa? Nah, tadi supaya apa? Supaya jangan sampai pada demen ganja apa gimana? Ya, satu itu. Jadi dengan cara kayak tadi tuh Berarti bisa kan? Melepas reggae itu dari ganja bisa dong? insya Allah bisa. Bisa. Karena saya Bisa. sendiri kan enggak Ah. ya apalagi udah dari dulu memang udah berhenti ngerokok. Oh. Nggak ada takutnya, oh kalau reggae itu harus ngeganja, kalau ngeganja nggak pas. Identik kayak udah identik. Iya, Cuman itu sebenarnya Cuman tidak. Iya, tidak. Luar biasa. Nah, Itu- makanya jangankan itu, Beb, untuk kita kepada orang-orang pecinta reggae, musik reggae ya. Kan di reggae itu ada pengamat, ada yang cuman sekedar datang acara konser, lihat, ada cuman seperti itu. Dan ini paling saya mau meluruskan juga sama musisi reggae. Iya, gimana? Hati-hati ketika sama juga kayak di underground. Di underground dulu saya paling mendalami, Beb. Jadi maksudnya mendalami ketika ada yang lewat hewan hidup-hidup langsung berdarah dimatiin gitu. Ada sampai saya pelajari yang namanya Bible, Satanic Bible, kitab setan. Jadi ada kayak mantra Inomain Denostri Satanas Luciferi Excelsi. Jadi sampai pelajari itu gitu. Ada nih kisah di mana waktu di zaman itu, Beb, ada temen nih nyata banget real. Kalau dia nonton orang ini, masya Allah. Dadah dong. Jangan, Selalu nanti buat antum kalian. liatin, antum share ke dia. Share ke dia. Share dong. Iya. Gitu caranya, biar Nah, jadi ada namanya Didi. Didi. Wajahnya kayak face Ambon, orangnya hitam gede gitu ya. Padahal dia orang Batak lah. Nah dia mau gabung di meja waktu lagi kita pada ngumpul kan teman-teman saya pada ngumpul. Rambut saya tuh sepantat, Beb, panjangnya. Mereka mau pada gabung. Dia mau gabung, dia bilang mau gabung loh sama gue. Iya, tuh. Ada gelas kosong kan, kasih ke dia. Coba isiin di wastafel. Diisiin. Nih udah diisiin. Ya udah tinggal minum. Itu teman semua pada begini. Nahan ketawa. Gila lu, Pin, gitu. Mau gabung sama gue kan? Minum. Minum. Itu ibaratnya tuh dia kayak menuhankan saya gitu. Oh. Jadi pernah di rumahnya dia juga hujan nih, Beb. Kita mau nongkrong berangkat, hujan. Saya cuma bilang gini, Beb, berhenti hujan. Berhenti. Dia makin kencang.
kemana-mana manggung gitu, perform kan, acara black metal gitu, perform, dia ikut ke Sukabumi, kemana semua ikut, sampai dia ini gitu. Lama kita menghilang gitu. Ana lewat terminal Depok, azan hari Jumat, mampirlah, masuk. Pas lagi berdiri untuk sholat, Ketemu dia. ada yang kosong, Beb. Ana maju. Set. Masa iya kita celingak-celinguk kan gitu? Enggak. Selesai, Beb. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Dia sebelahnya. Ketemu di Dia masuk masjid Islam, jadi. udah masuk Islam. Dia masuk Masya Islam. Allah. Hah? Dia masuk Islam. Masuk Islam. Masjid. Ketemu di situ. Ketemu. Terus kaget tuh. Kaget. Dia udah berisik aja kan. "Shh, Ntar dulu kalau ngobrol, ntar dulu nih gue kelarin dulu. Ini berisik di dalam masjid. Oh iya bisa. Wah itu semangat dia giro gitu. Merinding sih. Keluar, pas udah keluar kita ngobrol lah. Bon, maafin gue ya. Gue pernah bikin lu rusak. Jadi sempat ketemu teman-teman kayak begitu yang pernah saya buat rusak itu kembali lagi, Beb. Masya Allah. Udah kita balikin lagi gitu. Nah itu ketika itu kapan ketemu hidayahnya tuh? Dia kan pengen tahu juga tuh. Kan tadinya kan maksudnya bikin rusak orang. Iya. Kapan ketemu hidayahnya, apa yang membuat itu ada hidayah sehingga lepas undergroundnya terus udah mulai. Itu kapan? Apa ada Tahun kejadian? 2000, Beb. Tahun 2000. Ada kejadian apa? Tahun 2000-an waktu itu. Ada kejadian apa? Kejadian waktu itu saya mandi. Keren. Saya mandi waktu itu. Jadi hujan kan, kepengen ada janji sama teman. Terus maki-maki lah dengan bahasa bla 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 gitu. Itu kilat. Padahal di dalam ruangan ya. Masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam, kena ke kaca. Kena ke kaca. Pantulannya itu kena ke mata. Luar biasa. Nggak bisa lihat, Beb. 1 harian nggak bisa ngelihat. Baru ada berpikir, gila ya, terlalu jauh nih, maksudnya dalam hal sampai lupa Tuhan nih bahasanya. Udah inget, udah niat untuk udahlah. Makanya teman pada bingung semua, Pin lu kok jadi beda begini. Enggak beda, udah tetap. Jadi di Depok sendiri ya alhamdulillah dari tahun 2001-an lah, 2002 itu udah mulai deket ikut majelis. Seneng aja gitu ada. Jadi hijrah. Kayak Habib ke majelis ya. Kalau di Depok kan yang dikenal kan Habib Hashim. Habib Hashim Al-Kaf. Ya, bin Faris Al-Kaf. Ya. Jadi kalau beliau dakwah Pespana paling depan. Masya Allah. Habib Hashim tahu banget itu. Kalau Bang Alvin nih Bang, pernah nggak konser nih paling jauh tuh kemana tuh naik Vespa paling jauh kemana tuh Bang? Itu dalam konteksnya di sana tuh dakwah. Dakwah. Apa pernah ke Papua naik Vespa apa gimana gitu? Niat temen di sana kan ada juga yang mereka merantau ya atau bikin klub di sana, atau teman-teman dari Papua sendiri, dari Kendari, dari Sorong gitu kan, yang pengen Ustadz ayo dong kesini dong gitu. Kalau ngelihat temen yang udah pada nyampe di sana, treknya lumayan juga. Maksudnya itu tanah merah sampai beratus kilo. Dibel, Beb. Dibel ya? Sangat. Masih tanah ya? Udah gitu nggak bisa ditebak katanya. Cuaca itu nggak bisa ditebak. Antara kering sama hujan. Kita liatin tuh perjalanan, maksudnya teman ada juga ke sana gitu. Banyak sih. Ya alhamdulillah banyak juga yang mereka dahsyat juga nih perjalanannya. Sampai ke sana gitu ya. Iya, sampai dorong-dorong tuh. Itu searah mata memandang tuh, Beb. Ratusan kilo tuh tanah merah. Ada niat insya Allah kepengen ada. Amin, mudah-mudahan. Amin. Terus jadi sekarang kegiatan apaan sekarang nih? Udah kegiatan alhamdulillah kan kemarin kan sempat Allah Ta'ala kasih kenikmatan buat saya. Untuk istirahat, sakit. Oh sakit. Iya 3 bulan, ada 2 bulanan lah. Oh. Jadi suara di bulan Agustus suara hilang. Oh. Hilang sama sekali, nggak bisa bicara, nggak bisa. Oh ya Allah. Memang suruh istirahat. Waktu itu kan undangan maulid gitu kan. Karena kan biasa baca maulid sama Gosida. Jadi ada undangan-undangan itu. Padahal udah sakit. Halim, Bang gimana nanti kalau baca sholawat? Udah insya Allah Fer. Belum acara, Beb, batuk-batuk. Tapi minum itulah ada
inian Ada minuman ya. ya tolak angin gitu. Pas begitu acara baca tawasul, baca maulid, baca qasidah, hilang. Sampai mahlul qiyam pun enggak. Sampai udah selesai baru. Hampir itu, Masya Allah. Jadi anak syukur, Masya Allah gitu. Jadi masih sekarang jadi kegiatan Kegiatan paling undangan-undangan. undang-undangan majelis Udah tahlim, terbuka lagi, open lagi. Cakep, jazakallah khair. Terima Amin, kasih amin. banyak kepada Bang Alvin, Ustadz Alvin. Terakhir kata-kata buat antum-antum semuanya ini yang dengar, baik itu apa namanya dari reggae atau Vespa, biar supaya semangat lagi. Maksudnya Quotes-nya, Bang. kalau hijrah jangan kebablasan. Nah ini hijrah ikutin nih para ulama, para habaib Ya, khususnya. betul. Gimana? Fadhol. Banyak juga teman-teman juga yang mereka mengatasnamakan kata hijrah gitu. Kayak kata hijrah ini kan ada lu hijrah tapi belajar sama siapa? Nah, itu bablas Nah, nih. ini yang kebablasan dan itu juga salah satu dakwah saya juga di Iya. Vespa ya terutama ya. Jadi ada salah satu grup di Facebook yang di situ ternyata anak Vespa notabene Wahabi. Oh. Begitu kita masuk komen gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah diberikan kesempatan dan dibukakan pintu dalam gabungan grup ini begini bla bla bla. Orang-orang yang senantiasa cinta kepada tahlil, cinta kepada maulid, cinta kepada ziarah kubur, cinta kepada hidup, semua ada sebutin. Baru dihajar, diserang sama saya. Jedar ya, gue tahu lu Ustadz tuh. Kita hajar lagi begini-begini. Wah, dihajar semua. Baru teman-teman yang lain yang pro ke saya masuk semuanya. Bubar, Beb. Bubar grupnya. Grupnya bubar. Padahal udah berdiri lama. Begitu saya masuk, bubar. Gila lu, Bang. Top banget lo, itu lama padahal. Mereka juga ada yang mereka tahu, tapi mereka nggak ada yang berani komen atau apa. Saya cuma butuh penjelasan. Maksudnya kalau memang hijrah yang seperti apa dulu? Lu mau belajar di mana dulu gitu. Kalau lu belajar dengan para ulama, dengan para habaib, yang disitulah yang benar-benar sampai mengakarnya kepada baginda Nabi Muhammad. Luar biasa. biasa. Banyak, Beb. Nih makanya nih tipuan-tipuan itu semua. Iya. Maksudnya tipuan-tipuan, iyalah. Ya antum lah, tugasnya antum yang di situ, karena Habib juga kan nggak nyampe tangannya ke situ. Iya. Orang-orang reggae, skuter, kalaupun nyampe mungkin sekali dua kali. Antum yang tempatnya di situ disebarkan. Makanya jazakallah khair. Terima kasih. Amin, amin. Saya berterima kasih juga kepada antum Bang Ustadz Alvin yang sudah nyambungin lidah. Iya nggak? Lidah kita nggak sampai sana, tapi antum yang sambungin, dan alhamdulillah biar supaya orang-orang nggak bablas hijrahnya. Amin, amin. Tapi hijrahnya ke habaib, ke ahli sunnah wal jamaah. Seperti hari ini. Hari ini. Ketika saya berada bersama guru saya, Alhamdulillah. Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, disitulah pandangan kita. Jadi kalau kata Habib Hasim Al-Idrus yang ada di Gorontalo, beliau, Ustadz, saya orang paling tidak suka, kalau saya bilang saya tidak suka, orang itu saya suruh pulang, tamu. Tetapi kenapa saya suka sama antum? Berlama-lama, dari pagi sampai sore. Cinta. Sampai waktu pun sama, ketika saya untuk mengetahui lingkungan jamaah, lewat cinta, Anda bilang sama Harim. Ketika ada toko besar kayak ABD Store nih, misalnya dari luar, Anda bilang sama Harim, Sayyid nih yang punya. Jadi ada cinta. Oh enggak, tar dulu. Masuk ke dalam. Assalamualaikum. Misalnya, ini harganya berapa ya? Belaga nanya. Ini gamis ini berapa ya? Antum pahamnya apa ya? Loh, kenapa memang? Enggak kali gitu saudara saya. Oh, saya As-Segaf. Benar. Anda pernah lihat di sana? Anda bilang sama Harim, ini, wah, kayaknya bukan. Nyatanya Mas Saye. Berasa ya. Iya, Ada gok. Al-Amri gitu kan. Ada Bahmid. Antum ente Bahmid? Enggak, bukan. Anda pikir ada salah satu paham yang menurut saya sama. Nah itulah hari ini saya bisa memandang antum. Alhamdulillah. Saya bisa bersama antum, duduk bersama-sama, melewati daripada detik, menit. Luar biasa. Ya kan begitu. Nah ketika saya sampaikan dakwah tersebut kepada orang-orang yang awam, yang teman-teman atau sahabat-sahabat, saudara-saudara yang kepengen hijrah, ketika Anda memberikan penyampaian tersebut, nasihat-nasihat kebaikan, nasihat buat saya pribadi, nasihat kepada saudara-saudara semuanya, maka akan tertularlah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kan begitu. Makanya banyak yang bilang, Beb, saya dibilang Habib. Ada Ustadz siapa gitu, Ustadz Zainuddin apa?
yang di daerah Perigi Bedahan. Dia antar, Ustaz, nanti kita hadir ya di acara di pondok pesantren anak punya walat. Di mana? Daerah Cijeruk. Kalau nggak salah Al-Atos apa Segaf gitu. Datanglah ke sana, Be. Ketemu sama yang punya pondok, udah saya, Be. Ketemu. Datang kayak begini kan, kayak posisi antum gitu pada cium tangan. Begitu anak suruh duduk sebelah. Ini ustadznya bingung sama teman-temannya semua. Karena ada cinta di situ. Cinta. Dia bilang, Ustadz antum katanya nggak kenal. Kenapa kok Habib nyuruh pilih samping? Gak tahu lah, gue ngerti. Dia, Kev, yuk kalau kelas Ben, gawe ya. Boleh. Karena banyak tamu, ada pikir udah pamit aja lah, biar di teras aja gitu. Afwan, iya, Ker. Kalau ada butuh apa-apa ngomong sama anak punya Khodam, iya mau. Antum nanti ngomong. Di depan lah tunggu teras. Walhasil dikasih amplop, Hansop. Beb, ini dari Habib. Gue bukan Habib. Oh bisa aja Habib. Lah beneran gue bukan Habib. Beb, ini terima. Ya udah anak terima ya. Nah, balikin lagi, kasih lagi ke beliau. Enggak Beb, harus wajib diterima. Wah wajib. Ya kan. Kertas potek bagi-bagiin 100.000. Itu namanya 2 juta, Beb. Itu namanya keberkahan. Sama orang baik jadi baik, harum. Orang dekat sama minyak wangi jadi wangi. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak buat antum, Ustaz Alfian, Ustaz Alvin. Mudah-mudahan diberkahi terus kehidupannya. Mudah-mudahan kita tidak hanya di sini ketemu di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi jazakallah khair. Mudah-mudahan kita Ana juga sebagai pendakwah mengucapkan terima kasih, dakwahnya antum bisa masuk ke orang-orang reggae, komunitas reggae atau underground atau Vespa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ana juga lihat antum dengan Habib Bahar kemarin ya. Terus para Habib yang lain, cinta semuanya, ini luar biasa. Terus lanjutkan, diberikan kekuatan Allah. Amin. Terima kasih banyak Robi sudah datang. Antum juga jazakallah khair. Terima kasih istrinya, semuanya kepada pemirsa Habab Podcast di mana saja berada. Alhamdulillah, insyaallah kita ketemu lagi di Habab Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.